Halo Kapi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Desember. Ini khusus untuk karir aja ya. Karir dan kesehatan untuk Kapi. Kira-kira bagaimana perkembangan karir kamu? Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok ya, dianggap ini sebagai reading for fun. Oke, ada Four of Wands, Queen of Swords, Magician, Knight of Swords. Bakalan ada kebahagiaan, ada renovasi, ada semacam kumpul-kumpul bareng, menghadiri pesta, perjamuan. Ini rame-rame nih di rumah ya, kalau nggak di rumah di suatu bangunan semacam itu. Ada Queen of sorry ini kejauhan ya, ada Queen of Swords, The Magician, dan juga Knight of Swords. Wow, saya ngelihat beberapa di antara kamu pikirannya semakin tercerahkan ke sini. Kamu bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak, juga memiliki sikap yang tegas akan situasi lingkungan. Kamu mau memutuskan bagaimana. Kamu tahu, kamu sudah tahu arah langkah kamu kemana. Ya, udah makin mantap energinya di sini untuk bekerja, untuk beraktivitas, terlibat di dalam komunitas. Di sini sudah semakin mantap. Sebelum-sebelumnya saya ngerasa entah kenapa ya Capricorn itu ada semacam gairah yang kurang, malas gitu ya kan, malas gerak, banyak mikirnya. Nah, makin kesini saya ngelihat kamu makin bergairah, semakin bersemangat, dan semakin kreatif, semakin percaya diri, semakin inovatif. Ada energi The Magician, ini energi intelektualitas, komunikasi yang lancar. Dia bisa berkomunikasi dengan lancar karena dia memiliki pengalaman, pengetahuan. Juga sepertinya ini dealing dengan performance, penampilan. Ya, bagaimana penampilan kamu di hadapan orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan berusaha melakukan yang terbaik di sini ya. Jadi kamu adalah seorang content creator, atau kamu ada acara yang bakalan dilaksanakan dan kamu di sana sebagai hostnya, atau kamu sebagai penetua, kamu yang menjadi leader, atau kamu sebagai artisnya yang menghibur para tamu yang datang di sana. Ada Knight of Swords, ada sikap impulsif, ada tindakan yang sangat driven. Ya, energi yang driven ini, impulsif, spontan. Nah, di sini kudu harus hati-hati sebenarnya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya kamu saking buru-buru pergi keluar rumah nih, jadi lupa ngunci rumah, atau kamu buru-buru menghadiri pesta, atau karena rame-rame ya jadi lupa ambil kunci motor diparkirin di luar misalnya, padahal banyak orang gitu ya kan. Nah, diambil orang nih jadinya gitu ya. Hati-hati ya. Dan dengan adanya energi Knight of Swords ini harus ada kesadaran penuh, juga pertimbangan, harus hati-hati ibaratnya. Oke, saya klarifikasikan. Kali ini saya ambil kartu dari satu deck aja ya, supaya lebih singkat, padat, dan nggak terlalu rame. Oke, untuk Four of Wands-nya ada Page of Wands, The Hermit, dan juga The Death. The Death ini babak baru ya, dan Hermit ini merenung. Dia ini naik gunung. Di sana dia mencari pencerahan, ibarat dia masuk gua, masuk kamar, menjauhkan diri dari orang banyak. Dan Page of Wands, mungkin ini adalah cara kamu untuk membangun kembali semangat, menciptakan ide-ide baru, menguatkan mental, memperoleh kembali kekuatan mental dari dalam. Tak kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bisa healing dengan cara sendiri, bisa ngajari diri sendiri, bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan ya memang
Basicnya Capricorn itu natural healer ya, atau natural psikologi juga. Jadi dia nggak hanya bisa memahami orang lain, tapi berangkat dari dirinya sendiri. Dia bisa memahami dirinya maupun orang lain. Dengan itu dia bisa menyembuhkan masalah-masalah konflik yang ada di dalam dirinya. Tetapi tentunya dia harus menjaga jarak dulu dengan energi tertentu, menjauhkan diri dulu ya. Di sana dia berkomunikasi dengan dirinya, mencari pencerahan, lalu membangun dirinya dari awal. Ini ibarat kamu sedang belajar ini, membangun diri kamu, membangkitkan energi baru yang passionate, yang bersemangat, yang memiliki energi yang sama seperti dulu-dulu lagi, semangat bekerja, semangat berkarya, ibarat gitu ya. Ya, kadang ya memang harus seperti itu, bukan kadang, memang harus seperti itu ya, ketika kita dihadapkan dengan banyak benturan. Ya, tahun 2024 ini memang bukan tahun yang gampang ya. Sejak corona juga dari tahun 2020 udah terasa goncangan-goncangan itu banyak up and down, jadi membuat kita kadang ngerasa lelah, down, udah nggak bersemangat lagi untuk bangkit. Tapi di sini kamu kembali lagi menelusuri diri kamu ke dalam, mencari sesuatu yang hilang dari diri kamu, yaitu semangat, inovatif, passion, ambisi. Oke, Queen of Swords. Untuk Queen of Swords ya, Capricorn. Ups, dia jatuh sendiri ya. Ada Ten of Swords. Ya, sepertinya kamu di sini sudah rela nih melepaskan sesuatu yang kamu anggap udah nggak berguna lagi sama kamu, udah nggak ngebangun kamu lagi. Kamu ngerasa ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini enggak membuat kamu berkembang. Ini ada energi yang membuat kamu dimana kamu ngerasa kamu enggak termotivasi ya, kamu merasa nggak berkembang, kamu nggak ada kemajuan ibarat gitu. Dan saya ngerasa beberapa di antara kamu meninggalkan energi itu. Ini bisa jadi lingkungan tempat tinggal atau hubungan kamu dengan pertemanan ya, sosial ya. Ke asmara juga bisa ini sebenarnya ya, disesuaikan aja. Oke, ada Six of Cups. Untuk Six of Cups-nya, bakalan kamu dapatkan lagi inner child-nya setelah kamu meninggalkan energi ini yang tidak baik tadi. Ini ibarat energi toksik juga bisa dikatakan untuk Ten of Swords, sesuatu yang membuat kamu enggak termotivasi, enggak berkembang, enggak membangun. Oke, ada Five of Wands ya, ada semacam konflik nih. Konflik batin. Mungkin ya, sesuatu yang ingin kamu tinggalkan ini belum siap sepenuhnya melepaskan kamu. Ya, katakan kamu ingin meninggalkan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat kerja kamu. Lingkungan tempat kerja kamu ini belum siap menerima kepergian kamu gitu. Ada semacam konflik di sana, konflik batin di dalam diri kamu antara pergi meninggalkan apa enggak ya. Namun sebenarnya kamu jauh di dalam hati kamu melepaskan itu ya, nyaman, enak gitu. Kok perasaanku enak ya, malah aku ninggalin lingkungan ini ya, energi ini ya gitu. Cuman ada konflik batin itu tadi, kamu mungkin bimbang karena alasan-alasan tertentu, karena lingkungan ini atau energi ini belum rela melepaskan kamu. Juga ada beberapa di antara kamu meninggalkan suatu energi karena ada konflik yang selalu terjadi di sana. Ada persaingan, mungkin kamu ngerasa persaingan ini nggak sehat menurut kamu ya, udah nggak sehat lagi bagi kamu, jadi lebih baik aku ninggalin itu deh gitu ya kan. Oke, untuk The Magician ya, untuk The Magician kamu mungkin lebih memilih mencari tempat lingkungan yang bisa membangun kreativitas semangat kamu di dalam berkarya. Oke, ada Emperor. Untuk The Magician ada The Emperor, ada Three of Pentacles, dan iya, Justice. Wow, apapun konflik, masalah yang kamu hadapi di sini nih,
ya, yang berusaha untuk menjatuhkan semangat kamu. Di sini kamu memiliki justice. Justice itu keseimbangan, ketenangan batin. Ini berkat The Hermit ini tadi, kamu banyak memperoleh pelajaran. Intinya di sini kamu dapat banyak sekali uh, pembelajaran mengenai hidup, mengenai diri kamu terutama, bagaimana uh, masa depanku nanti. Kalau aku di sini terus, aku stagnan. Kalau aku begini terus, aku stagnan. Aku nggak akan kembang-kembang. Kalau aku terus mengikuti emosiku, ya, dimana saya ngerasa di sini seperti ada goncangan-goncangan emosi yang besar gitu ya, power gitu. Kalau aku nggak mengendalikan itu, aku sendiri yang rugi. Nah, gimana caranya mengendalikan itu ya? Nah, di sini saya ngerasa ya, kalau justice ini kamu dapatkan itu dari The Hermit. Setelah selesai bertapa nih, merenung gitu ya kan, kamu mendapatkan pencerahan, uh, ingin memulai lembaran baru dengan energi yang balance. Energi balance ini mendampingi kamu memasuki era baru, lembaran baru. Ada Three of Pentacles. Ya, kalau kamu bekerja untuk diri sendiri aja ya, ini main tunggal ibaratnya. Kamu di sini sepertinya bekerja sama dengan diri kamu sendiri. Kamu berusaha menggunakan energi kamu tadi secara baik. Kalau misalnya api kamu lebih besar daripada udara ya misalnya, atau api lebih besar daripada air, kamu belajar bagaimana supaya kamu bisa menguasai api ini tadi. Semacam itu tuh saya lihat di sini, sehingga kamu mendapatkan balance. Kamu sepertinya paham bahwa api di sana, ketidakseimbangan tadi yang menimbulkan adanya kekacauan di dalam pikiran kamu, baik pikiran, tindakan, ataupun perkataan yang pada akhirnya menimbulkan masalah atau konflik dengan orang-orang di sekitar. Ada seperti misunderstanding, ya maksud kamu begini, orang lain itu menganggap udah kasar lah atau enggak baik lah, ibarat gitu ya. Ada The Emperor, posisi kamu ini bakalan mencapai puncak yang tinggi. Ini barat tahta ya, kamu akan menuju tahta ketika kamu bisa bersinergi dengan energi kamu tadi, balance ya. Kamu bisa mengontrol perkataan, pikiran, emosi kamu, dan tindakan kamu. Ya, kita bisa mengontrol diri kita, tapi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini saya ngerasa kamu sepertinya belajar akan hal itu. Oke, sepertinya kamu belajar di sini juga untuk menerima bahwa uh, tidak semua apa yang tampak di luar itu harus sesuai dengan keinginan kita. Ketika di luar ini udah nggak sesuai dengan diri kita lagi, kita udah mencoba menunjukkan jalan yang menurut kita baik, tapi kalau tidak ditemukan kesesuaian, ya lebih bagus ambil jalan sendiri kan gitu ya kan. Oke, Knight of Swords. Untuk Knight of Swords-nya, untuk Knight of Swords-nya ada Seven of Swords, Queen of Pentacles. Oke, satu lagi ya. Oke, saya ambil dari bawah, ada The Empress. Yep. Tapi di sini ada The Empress nih. Kamu akan, iya kamu tahu sepertinya kalau kamu itu orangnya impulsif, spontan. Kadang ngomong ya, membuat keputusan, membuat masalah, menimbulkan masalah. Enggak cuma masalah bagi orang lain, malah diri sendiri gitu ya kan. Ya, makin kesini kamu makin menyadari bahwa aduh banyak sekali tindakan-tindakan, keputusan-keputusanku yang kulakukan telah merugikan diriku. Ya, oke, dan aku nggak mau mengulangi itu lagi. Aku harus bisa mengontrol itu gitu ya. Di sini ada The Empress, artinya kamu akan belajar di sini untuk bersabar. Ada sesuatu hal yang ingin kamu gapai, kamu dapatkan dengan cepat, tapi kamu tahu bahwa untuk mendapatkan itu nggak bisa terburu-buru. Jadi kamu di sini belajar untuk bersabar, ya. The Empress ini adalah sosok ibarat ini petani ya. Kalau misalnya kita nanam jagung, jagung kan mudah tumbuh tuh, gitu ya. Asalkan tanahnya rajin digemburin,
dipupuk, dikomposin. Nggak harus dipupuk deh, dikomposin aja tumbuh dia ya kan. Dan sabar menantikan perkembangannya. Nah, di sini saya ngerasa kamu yakin akan hal itu. Cuman ada semacam dorongan-dorongan energi dari dalam yang kayak, aduh bisa nggak ini cepat ya, bisa nggak ini cepat. Soalnya banyak tuntutan nih, banyak kebutuhan. Nah, ada beberapa di antara kamu uh, memikirkan kebutuhan ini. Sepertinya ada kebutuhan anak-anak ya. Ya, ada di sini Six of Cups, kebutuhan anak-anak. Apalagi ini menjelang akhir tahun ya kan. Banyak sekali acara-acara yang harus diikutin. Apalagi kalau kamu nonis misalnya ya, ngerayain Natal, ngerayain tahun baru, banyak pengeluaran dan itu semua lebih banyak kan pengeluaran ini yang berhubungan dengan anak-anak, jajannya lah, jalan-jalan lah gitu ya kan, kostumnya lah. Oke, ada Seven of Swords. Di sini ada Seven of Swords, trick. Ini seseorang yang strategik, yang lihai, smart. Dia akan mencari cara bagaimana supaya posisi dia, kondisi yang dia hadapi bisa dia lalui dengan baik. Ibarat ini main apa ya? Main catur. Ya, gimana caranya supaya kita bisa menang? Ada di sana trik, strategi. Kadang kita mundur dulu gitu ya kan. Kayak memancing musuh untuk memakan. Ternyata pada akhirnya kita yang makan dia, ibarat semacam itu ya di sini. Tapi kudu harus hati-hati nih. Soalnya kan ini pergabungan antara Knight of Swords dan juga Seven of Swords. Ini sama-sama swords nih. Swords itu pedang. Ya. Sesuatu yang kalau kita salah langkah bisa melukai, bisa merugikan. Oke. Queen of Pentacles. Ya, ada Queen of Pentacles dan juga ada Empress. Energinya seimbang di sini ya. Kalau tadinya ini swords mungkin saya nggak bisa ngejamin bahwa akan ada ini kebaikan-kebaikan dari sini gitu ya kan. Tapi karena ini seimbang, di sini ada dua bentuk elemen yang bertentangan. Karena di sini dua bumi, dua udara. Bumi dan udara itu kan bertentangan ya. Nggak saling meresap dia, nggak seperti tanah dengan air bakalan meresap dia menyatu. Tapi karena ini udara, ini bumi, ada sesuatu hal yang bertolak belakang. Mungkin energi inilah yang kamu rasakan sekarang ini, yang menimbulkan kadang konflik di dalam diri sendiri. Yang ini benar nggak ya? Yang ini enggak ya? Gitu. Gimana cara membuat suatu karya menjadi lebih kreatif ya? Terus apakah nanti akan berhasil kalau aku buat begini ya? Jadi konflik batin bertanya-tanya terus di dalam diri sendiri, ya. Atau mungkin inilah gambaran bentuk energi kamu dengan situasi kamu sekarang, dengan siapapun kamu dealing ya. Seperti ada nih energi yang selalu berbeda, bertentangan, gak nyatu gitu. Dan sepertinya nggak dapat feelingnya gitu. Sebenarnya ya, walaupun ini berbeda elemen, namun kalau di elemen udara itu kan ada Aquarius ya. Aquarius kan water bearer. Water bearer itu dia adalah simbol, Aqua itu adalah simbol yang mengangkat air dari bumi ke udara. Nah, kita tahu kan kalau bumi dan udara kan nggak bisa nyatu. Harus ada jembatannya. Kalau nggak api, yang menjembatani adalah air. Nah, kalau di udara ini sendiri kan ada water bearer, yaitu Aquarius. Aquarius yang ngangkat air dari bumi. Air kan berada di atas bumi ya. Dan dia itu bawa ke udara. Cuma sekarang yang dibutuhkan itu adalah api. Kalau nggak ada api, gimana masa airnya tadi kan supaya bisa matang dan sehat untuk diminum. Nah, ibarat seperti itu ya ilustrasinya. Jadi di dalam ngejalanin suatu bisnis, dealing dengan apapun itu, keempat elemen tadi ini harus ada.
untuk melengkapi semuanya. Kalau nggak ada api, gimana kita memasak air? Ya kan? Kalau tidak ada udara, bagaimana kita bisa bergerak? Kalau tidak ada bumi, di mana kita berpijak? Nah, ibarat gitu, di sini saya ngelihat seperti uh, ada sesuatu hal yang kamu rasa kurang, tetapi kamu sudah paham apa yang kurang itu. Di sini ada Seven of Swords. Ini adalah sosok yang cermat, cerdik, karena dia tahu ada yang dia miliki kurang. Dia akan berusaha mencari jalan yang efektif, efisien, dan bisa memenangkan dirinya. Ibarat kamu konten kreator nih, ada orang ya ngekonten, dia terkenal karena menikahi orang luar dengan begitu cepat viral FYP. Orang Asia kan suka yang gitu-gitu ya kan. Nah, kamu ngerasa bahwa, aku nggak nikah sama orang luar nih. Terus apa aku harus nikah sama orang luar sementara aku udah nikah gitu ya kan? Oh, aku harus ada ide lain. Nah, kan ide ini banyak yang nggak harus menikahi orang luar. Dia dengan cara yang lain dia menunjukkan kreativitasnya, yaitu mungkin dia buat konten mengenai humor, merajut, menjahit, sesuatu yang memberikan informasi atau edukasi pada penontonnya. Yang paling penting adalah hal itu yang sebenarnya ya kan. Karena di sini ada magician. Magician ini sosok yang inovatif, kreatif. Ada sebenarnya simbol 8 di kepalanya The Magician untuk traditional deck-nya ya. Kalau angka 8 itu artinya adalah infinite, tidak terbatas. Artinya ide, kreativitas menuju kesuksesan, keberhasilan itu enggak satu cara. Kalau kamu melihat orang-orang di sekitar kamu menggunakan satu cara, cara A berhasil gitu ya kan, kita nggak harus ngikutin cara dia, nggak harus sama. Kita cari cara kita yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita. Yang penting adalah cara kita ini memang baik, nggak berguna, nggak bagi diri kita atau juga bagi orang lain. Itu dia. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Kepri. Kira-kira spiritual guidance kamu apa? Satu kartu untuk Kepri. Okay, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Iya, hindari rasa cemburu ya. Mungkin sesuatu salah, beberapa di antara kamu ada yang ngerasa juga, aduh si dia kok bisa, aku kok enggak. Ya, aduh, si dia enak sekali ya hidupnya, dia dapat ini, dia menikah dengan ini, dia karirnya bagus, usahanya lancar. Nah, kalau kita nggak banding-bandingin diri kita terus dengan orang lain, kita akan lupa dengan potensi kita. Kita jadi nggak bisa melihat potensi kita. Kecemburuan adalah afirmasi yang menunjukkan bahwa kita itu tidak punya, ya, itu adalah bagian dari afirmasi yang menyatakan bahwa aku nggak punya gitu. Kalau kita mengafirmasikan diri kita sebagai sosok yang nggak punya, ya nggak punya lah kita. Jadi biarkan kesuksesan orang lain menjadi inspirasi buat kita, bukannya malah membuat kita stres ya. Kalau mereka bisa sukses, kamu juga pasti bisa sukses. Mereka bisa gajinya besar, kamu juga pasti bisa gajinya sukses. Intinya di sini, gunakan The Magician ini. Kamu memiliki Queen of Swords, The Magician, dan juga
Night of Swords, ya, full of energetic, ya. Ini sangat energetik ini orangnya. Dia driven gitu, cuman harus hati-hati. Jangan ini ya, kadang terlalu spontan seperti yang saya katakan tadi malah ngerugiin diri sendiri gitu. Harus ada balance, cermat, teliti. Oke, demikian untuk Kepri. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diambilkan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.